Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal musyahidun wal musyahidat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Asy-Syuhada Dompilan Sukoharjo dan para pemirsa dimanapun Anda yang menyaksikan acara ini, baik di via Facebook Asy-Syuhada TV atau IDM TV dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat, atas segala rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk muwajahah, mudzakarah wal munasahah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dalam acara rutinitas kita, yaitu majelis taklim membahas tentang ilmu tajwid dan kaidah-kaidahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan terhadap amalan-amalan kita, meridhoi amalan kita, sehingga amalan-amalan kita ini dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita serta menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kaum muslimin, qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Dan kita berdoa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang digolongkan menjadi peniti jalan beliau, menjadi golongan umat beliau yang selalu setia di atas tuntunan dan arahan Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga berdoa kita terhindar dari segala apapun itu di luar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita nanti endingnya di yaumul qiyamah dikumpulkan bersama beliau atau ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadris kita, yang mana pembahasan kita kemarin sudah sampai di bab modot. Kalau dalam bahasa Arab mudud, Pak. Mudud itu sama, bahasa Jawa juga sama modot. Yaitu apa? Panjang, yaitu tentang ahkamul mad, hukum-hukum mad. Kita membahas tentang hukum-hukum mad, yang mana pembahasan hukum-hukum mad ini, Pak, pembahasan yang sedikit diperlukan mikir. Jadi saya minta konsentrasi.
sedikit diperlukan sedikit berpikir, ya bukan sedikit, seharusnya banyak berpikir, karena ada mustalahat di sana yang mungkin sebagian kita masih asing, atau sebagian di antara kita belum tahu, atau sudah tahu tapi lupa, atau sudah tahu butuh dimurojaah. Inti daripada ilmu itu, Pak, sebagian para ulama mengatakan idza takarrara qarara. Itu inti dari ilmu. Jadi ilmu itu agar menempel di kita, kata sebagian para ulama mengatakan idza takarrara qarara. Yaitu apabila kita itu sering mengulang-ulang, maka insya Allah ilmu itu akan kuat dan tetap. Maka bagi yang sudah tahu, sudah paham, ya tidak mengapa, tidak ada salahnya bagi dia untuk mengulang. Agar apa? Agar lebih kuat lagi tentang pemahamannya. Baik, kemarin sudah kita sampaikan dan sedikit kita ingin merangkum bahasanya mat itu, Pak, di dalam ahkamut tajwid ada dua, gitu. Mat itu ada dua, atau hukum-hukum mudud, bukan ngudud ya. Ngudud beda. Mudud ada dua. Yang pertama apa, Pak? Mat tabi'i, kemudian mat far'i. Nah, apa kemarin? Mat tabi'i, mat far'i. Nah, itu perlu diingat-ingat. Jadi rangkumannya masalah mat itu ada dua. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini sebagai rangkuman awal aja. Biar nanti kegambar apa sih harus kita pelajari. Bahasanya mat itu ada dua. Pertama tabi'i, kedua far'i. Nah, tabi'i, kedua far'i. Inilah dua jenis mat. Mat tabi'i ada tiga turunannya. Makanya kan tadi saya bilang apa? Agak sedikit mikir gitu. Mat tabi'i ada tiga. Apa saja itu, Pak? Pertama kemarin apa? Mat ngiwat. Nah, yang akan kita bahas nanti baru mat apa selanjutnya? Silah sughra. Yaitu apa? Silah sughra. Baru apa? Mat tabi'i harfi. Nah, itu jenis-jenis mat tabi'i. Adapun mat far'i ada dua juga. Nanti nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Mat far'i ada dua jenis. Yang pertama, mat far'i disebabkan karena hamzah. Mat far'i disebabkan karena sukun. Nah, hamzah ada 4 jenis. Yang sukun ada 3 jenis. Hamzah ada 4. Yang sukun ada 3. Nah, ini rangkumannya cuma kayak gini ya, Pak. Tapi ya rada sepaneng sithik, ra apa-apa. Dil, antum depan, Dil. Tugasnya ngapusin ini, Dil. Tugasmu itu ngapusi. Ngapusi bor maksudnya. Baik. Jadi paham ya, Pak, turunannya? Ini yang akan kita bahas. Mat tabi'i, mat far'i. Mat tabi'i ada 3. Pertama ngiwat, kedua silah sughra, ketiga mat tabi'i harfi. Jenis mat yang kedua, mat far'i, ada disebabkan karena hamzah ada 4 jenis, ada sukun 3 jenis. Itu dibahas nanti saja. Kita konsentrasi di mat tabi'i ini saja. Hapus, Dil. Tukang ngapusi. Tukang penghapus.
Baik. Kita masuk poin yang kedua, Pak. Apa poin yang kedua? Mad silah sugro. Mad silah sugro. Sebelum masuk ke mad silah sugro, kemarin kita membahas mad apa, Pak? Mad iwad. Apa catatan yang terdapat di mad iwad, Pak? Ayo. Sinten sing kemutan. Bahasanya mad iwad itu terjadi karena apa, Pak? Karena adanya fathatain bertemu dengan apa? Alif. Fathatain bertemu dengan alif. Atau yang kedua apa yang kedua? Huruf hamzah yang berharokat fathatain dalam kondisi waqaf. Dalam kondisi waqaf. Dibaca berapa, Pak? 2 harokat. Contoh apa kemarin? Wal 'adiyati dhabha. Jadi dhabha dibaca 2 harokat. Tidak boleh dibaca 4 atau 5. Wal 'adiyati dhabha. Cukup hanya 2 saja. Kenapa? Masuk kaidah mad tabi'i. Yang mana mad tabi'i harokatnya, berapa harokatnya mad tabi'i itu? Semuanya 2. Semuanya 2. Baik. Semuanya 2. Itu mad tabi'i. Baik, kita masuk ke mad silah sugro. Mad silah sugro. Lihat di buku di situ. Insya Allah nanti kita lengkapi. Mad silah sugro atau mad silah qasiroh sama. Jadi istilah ini ada 2 mad apa? Silah sugro atau disebut juga mad silah apa? Qasiroh. Sama ini, Pak. Mad silah sugro atau mad silah qasiroh sama. Jadi nggak ada bedanya. Mad silah sugro, mad silah qasiroh. Kapan itu terjadi? Yaitu apa? Terdapat pada hak dhamir berharokat kasroh atau berharokat dhammah. Jadi hak dhamir mufrad mudzakkar. Ya, terjadi kapan? Ketika 1 apa, Pak, tadi? Hak dhamir. Apa dhamir itu, Pak? Kata ganti. Nah, ini butuh pengetahuan bahasa Arab. Kedua, hak dhamir. Yang kedua apa? Mufrad. Mufrad. Apa mufrad itu, Pak? Menunjukkan pelakunya satu. Yang ketiga, mudzakkar. Mudzakkar menunjukkan apa, Pak? Lawane muannas atau bisa disebut juga apa? LK. LK. Apa? Lika-liku, laki-laki tak laku-laku. LK. Kemudian kapan lagi terjadi? Sebelum dan setelahnya berharokat atau bukan sukun, berharokat sebelum dan setelah. Setelah apa yang dimaksud? Hak dhamir. Jadi sebelum dan setelahnya berharokat, tidak boleh sukun. Nah, yang keempat,
setelahnya tidak bertemu hamzah. Yaitu apa? Tidak bertemu hamzah setelahnya. Baik, ini kaidah mad silah sugro. Pertama, hak dhamir, kata ganti. Karena kata ganti ada dua, mudzakkar, muannas. Nah, ini mufrad, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau mudzakkar biasanya di Al-Qur'an kata gantinya dengan tanda seperti ini. Nah, hak seperti ini. Mufrad menunjukkan satu. Karena kalau dua tidak seperti ini. Mudzakkar laki-laki dengan tanda apa? Hak dhamir tadi seperti ini. Karena kalau muannas tandanya apa, Pak? Ha panjang. Ini kata ganti. Ini juga kata ganti. Saya tulis ini. Ini hak kata ganti. Sama, ini kata ganti. Ini kata ganti, ini kata ganti. Maka yang mudzakkar mana, Pak? Yang bawah atau atas? Bawah. Yang atas ini apa? Muannas, menunjukkan perempuan. Maka perempuan biasanya kalimatnya di dalam Al-Qur'an ditulis dengan innaha. Bukan innahu. Bukan innahu, tapi innaha. Innahu inilah apa tadi? Nah, kemudian berharokat sebelum dan setelahnya. Sebelum dan setelahnya apa, Pak? Hak dhamir tadi, yaitu berharokat. Tidak boleh ada yang sukun. Tidak boleh, atau sukun di sini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, hak dhamir ini berharokat apa, Pak? Berharokat kasroh afan? Kasroh atau dhammah. Jadi kasroh atau dhammah. Emang ada bentuknya hak dhamir berharokat fathah? Ada di Al-Qur'an, Pak. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalan." Perhatikan, ayyuha as-tsaqalan di dalam surah Ar-Rahman. Nah, ini bentuknya hak dhamir karena berharokat fathah, maka tidak termasuk grupnya mad napa? Mad silah sugro, tidak termasuk. Baik. Wes. Memahami segini tok. Mumet karepmu ora mumet ya wes. Nah, perhatikan di situ, Pak. Huruf hak dhamir berharokat kasroh atau berharokat dhammah. Jadi harokatnya kasroh atau dhammah. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun atau berharokat. Kemudian apa? Setelahnya tidak bertemu hamzah. Jadi setelahnya tidak bertemu hamzah. Karena nanti kalau bertemu hamzah jadi mad silah napa? Kubro. Mad silah napa? Kubro. Kemudian ini boleh ditulis pengecualian. Pengecualian. Sampun nggih, dihapus nggih. Nggih. Cukup memahami di sini insya Allah bisa, Pak. Ada yang dikecualikan dari mad silah sugro ini.
yaitu yardahu lakum. Kemudian saya tambahin lagi di dalam surah Al-Furqan ayat 69, wa yakhlud fihi muhana, yaitu surah Al-Furqan ayat 69. Lihat surah Al-Furqan ayat 69. Ini yang dikecualikan nggih Pak nggih. Yang dikecualikan ada dua di dalam Al-Qur'an. Pertama surah Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum. Yang kedua sebaliknya, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat 69, wa yakhlud fihi. Biasanya di Al-Qur'an ada tanda seperti ini, muhana. Ini surah napa? Al-Furqan ayat 69. Ini yang dikecualikan. Kecualiannya apa Pak? Niki keluar dari kaidah. Kan tadi kaidahnya apa? Tidak boleh ada sukun. Nah ini sukun nih, ya napa? Ya sukun fihi hak dhamir. Maka ini yang dikecualikan. Kenapa? Karena ini sesuai dengan riwayat Hafiz. Riwayat apa? Riwayat Hafiz. Yang dikecualikan dua ini. Nah, ini sesuai dengan kaidah madsilah napa mboten Pak niki? Sesuai. Kenapa? Pertama, ini berharokat dhamma. Kedua, ini berharokat. Enggak ada sukun. Tapi ini justru tidak dibaca madsilah, dibaca pendek. Wa in tashkuru yardahu lakum, wa in tashkuru yardahu lakum. Tidak dibaca yardahu lakum, tapi yardahu lakum. Nah, beda sebaliknya. Di sini melanggar kaidah. Kaidahnya apa? Ini berharokat kasroh, ini berharokat. Di sini justru malah apa? Sukun. Sukun ini melanggar kaidah, tapi ini termasuk yang dikecualikan menurut periwayatan sinten? Hafiz an Asim. Ada dua yang dikecualikan. Nah, di sini tertulis satu di dalam surah Az-Zumar ayat 7, yang kedua adalah surah Al-Furqan ayat 69. Ayat 69. Baik. Masih bingung, Pak? Masih bingung? Nanti insya Allah kalau masuk ke praktek tidak bingung. Kita lihat langsung ke praktek. Pertama di situ kita kasih contoh, hapus. Kita ambil contoh, lahu ma fis samawati, lahu ma fis samawat. Nah, inilah yang disebut dengan madsilah sugro, Pak. Pertama apa? Berharokat apa tadi madsilah sugro? Harokatnya, hak domirnya harus berharokat apa, Pak? Pertama domah, kedua apa? Kasroh. Kedua kasroh. Nah niki sesuai atau tidak niki? Sesuai. Kenapa nih berharokat domah? Kedua, setelah dan sebelumnya berharokat. Ini berharokat atau tidak niki? Berharokat. Tidak ada sukun. Ketiga, tidak ada hamzah. Maka inilah contoh yang sudah memenuhi syarat madsilah sugro, dan dia termasuk golongan mad tabi'i. Mad tabi'i harokatnya berapa? 2. Harokatnya 2. Maka cara membacanya, walaupun di sini tidak ditambah
wawu, tetap bacanya jadi 2. Walaupun nggak ada wawu, nggak perlu tambahan wawu di sini, tetap dibaca 2. Jadi bacanya bagaimana? Lahu ma fis samawati. Baik. Coba kita praktekkan. Lahu ma fis samawati. Nah, intinya di sini. Lahu ma fis samawati. Ulangi. Nah, ini tidak boleh dibaca satu harokat, juga tidak boleh dibaca lahu ma fis, enggak. Kok dibaca satu harokat? Kan enggak ada tanda panjangnya Ustaz, enggak ada tambahan wawu. Nah, berarti kalau yang membaca satu harokat, dia belum paham tentang mad apa? Mad silah sughra atau mad silah qasirah. Baik. Kita ambil contoh lagi. Mana penghapus Edil? Oh, diumpetin. Tahu seluruh. Contohnya. Baik, di situ apa contoh yang kedua, Pak? Wala ya'u afan wala ya'uduhu wala ya'u duhu hifduhuma wala ya'uduhu hifduhuma. Nah, perhatikan di sini harokatnya apa Pak di sini? Dhammah, gitu. Hak dhamir di sini harokatnya apa? Dhammah. Sebelum dan setelahnya berharokat. Sebelum dan setelahnya berharokat. Walaupun harokatnya berbeda. Yang pertama dhammah, yang setelahnya kasroh. Tidak mempengaruhi mau setelahnya dhammah, sebelumnya kasroh, setelahnya dhammah, tidak mempengaruhi. Yang penting intinya sebelum dan setelah dari hak dhamir ini apa? Berharokat. Kemudian hak dhamir ini berharokat dhammah atau kasroh. Maka itu dibaca 2 harokat dan setelahnya tidak ada hamzah, maka tetap bacanya jadi 2 harokat dan dia masuk ke kaidah mad silah sughra atau mad qasirah. Jadi cara bacanya wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kita baca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Taib. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Taib. Nah, itu percontohannya, Pak. Coba kita baca di buku. Lihat. Binasrihi mayyasa. Saya kasih contoh sekali lagi. Apa sih, Mas? Taib, contoh yang ketiga. Sekarang harokatnya kasroh. Wallahu yu'ayyidu, saya langsung binasrihi. Binasrihi man yasha. Lihat. Lihat. Hak dhamirnya berharokat apa Pak niki Pak? Kasroh. Sebelumnya berharokat apa? Kasroh. Setelahnya berharokat fathah. Tidak bertemu hamzah. Tidak bertemu apa? Hamzah. Nggak ada hamzahnya di sini. Maka ini juga termasuk apa? Kaidah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Cara membacanya berapa? 2, walaupun di situ tidak ada penambahan ya, su,
sukun. Ya sukun. Walaupun tidak ada ya sukunnya di sini, tetap membacanya 2 harokat karena dia termasuk golongan mad tabi'i. Tetap apa? Baca 2. Jadi bacanya binasrihi mayyasha. Coba kita baca binasrihi mayyasha. Coba kita baca binasrihi mayyasha. Baik. Berarti ini bacanya berapa tadi? 2 harokat. Bacanya 2 harokat. Baik. Itu mad silah sugro dan dia termasuk mad tabi'i. Mad tabi'i. Baik. Kita lihat Pak contohnya di contoh yang barisan ketiga atau barisan keempat yang pendek. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Coba kita baca. Jadi mana mad silah sugronya Pak di situ? La ta'khuduhu, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Maka di situ dibaca 2 harokat, 2 harokat. Baik. Selanjutnya lihat wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha. Jadi wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha. Coba kita baca. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Yang terakhir wa amma man utiya kitabahu bara'a dhahri. Nah itu tadi mad silah sugro. Kemudian tadi dikecualikan dua apa Pak? 2 kalimat ditinjau dari riwayat. Ditinjau dari apa? Riwayat. Yang pertama apa? Di surat Zumar ayat yang ke-7. Yang kedua apa? Surah Al-Furqan ayat 69. Kemudian kondisi-kondisi tambahan yang di situ tidak ada. Kondisi-kondisi yang tidak termasuk mad silah sugro. Ini tambahan. Dil, tolong dihapus Dil. Kondisi-kondisi yang tidak termasuk mad silah sugro. Yang pertama yaitu hak dhamir dalam kondisi sukun. Yang pertama apa? Hak dhamir dalam kondisi sukun, yaitu hak dhamir dalam kondisi sukun. Tulis mawon Pak. Contoh di dalam surah Al-A'raf atau Asy-Syu'ara sama. Al-A'raf atau Syu'ara. Al-A'raf ayat 111. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu arjih wa akhahu. Atau di dalam surat Asy-Syu'ara juga sama. Syu'ara ayat 36. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ afan, qalu arjih wa akhahu. Arjih. Nah,
Di sini haknya domir, iya benar hak domir. Tapi haknya domir justru dalam kondisi apa? Sukun. Padahal sebelumnya dan setelahnya berharokat. Maka ketika kondisi ini hak domirnya dalam kondisi sukun, tidak termasuk di dalam kaidah mad silah sugro. Contohnya dihapus, Dil. Yang kedua, hak domir berharokat dihapit sukun. Itu apa? Hak domir berharokat dihapit dua sukun. Contoh, alaihi Al-Quran. Emang ada ayat alaihil Quran? Ada di dalam surah Al-Furqan 32. Lihat Pak di sini. Mana hak domirnya Pak di sini? Hi. Sesuai kaidah enggak ini hak domir? Sesuai kaidah. Kenapa? Berharokat kasroh. Tapi sayangnya dia dihapit. Satu ini sukun, ya sukun. Kedua apa? Alif lam koma riyah, yang mana ini juga sukun. Maka tidak boleh dibaca alaihil Quran. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Baik. Yang ketiga, contohnya dihapus, Dil. Afan. Yang ketiga, yaitu hak domir berharokat dihapit satu sukun, satu berharokat. Yaitu apa? Yang ketiga, hak domir dalam kondisi berharokat dihapit satu sukun, satu berharokat. Yaitu sebelumnya, maksudnya satu ini sebelumnya dan setelahnya. Ima sebelumnya, ima setelahnya. Kita kasih contoh. Fihi huda. Nah, lihat Pak. Di sini hak domirnya berharokat apa Pak Niki? Berharokat apa? Kasroh. Masuk kaidah hak domir berharokat kasroh? Masuk. Tidak bertemu hamzah? Tidak. Setelahnya berharokat? Berharokat. Tapi sayangnya sebelumnya sukun. Yaitu apa? Ya sukun. Maka dia juga tidak termasuk di dalam apa? Tidak termasuk di dalam mad silah sugro. Maka ini tidak boleh dibaca dua harokat. Tidak boleh. Maka tidak boleh dibaca fihi huda. Tapi cukup dibaca satu saja. Apa itu? Fihi huda. Fihi huda. Tidak boleh dibaca fihi huda. Kenapa Pak? Karena ada yang mengganjal. Apa itu? Sukun di sebelum hak domir tersebut. Hak domir tersebut. Baik. Itu 3 poin pengecualian tentang apa? Hak domir. Atau setelahnya
Alif lam juga sama. Jadi falyamdud lahur rahmanu mada, maka otomatis ke alif lam. Nah, itu mad apa namanya tadi? Mad silah sugro. Mad silah sugro. Intinya apa tadi, Pak? Pertama, dia bentuknya dalam kondisi hak dhamir. Hak dhamirnya apa? Mufrad, laki, laki. Kemudian apa? Kemudian apa? Berharokat. Apa berharokatnya tadi? Kasroh atau dhammah. Berharokat kasroh atau dhammah. Kemudian apa? Tidak bertemu hamzah. Sebelum dan setelahnya berharokat, tidak boleh apa? Sukun. Tidak boleh sukun. Maka kalau masuk ke kaidah yang tadi, terjadilah kaidah mad silah sugro, dan dia termasuk jenis yang kedua dari mad tabi'i. Dibaca hukumnya berapa harokat? 2 harokat. Sampai di sini wallahu taala a'lam bishawab. Sudah adzan Pak Bambang? Sampun adzan. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.